sampai ada sekarang lebih viral. Akhirnya kan guru tuh takut kalau mau ngajarin anak jadi lebih baik. Nah saya sendiri juga sebagai guru juga ini dikerasin atau enggak ya, takut juga entah dikerasin masuk penjara, nggak dikerasin tuh kok ya cek kebacute gitu loh. Kalau masalah pengetahuan silakan diajari di seluruh dunia. Nah, contohnya tidak tadi disuruh belajar matematika bukannya apa kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Perlaungan Channel. Oh ya Kak Ella, sekarang yang berapa ya? ke berapa ya kira-kira ya? Ayo teman-teman, yang berapa ini? Ke berapa? Ke 10? Ke 12? Kebanyakan lah. Kebanyakan. Oke, jadi ini Sekarang podcast yang ketiga. 3. Hari ini kita mau memperingati Hari Guru ya Kak ya, Yaitu tanggal 25 November. Karena untuk mengapresiasi, menghormati guru tentunya sebagai jasa-jasa beliau-beliau ini ya. yang sebagai tanpa tanda jasa. Ini Kak Dalang sendiri tahu bagaimana sejarah tentang Hari Guru? Udah pasti tahu lah. Iya. Ya, jadi Coba Kak Dalang ceritakan. Hari Guru itu diperingati pada Presiden yang kedua. Yang kedua, berarti pada saat IR Soekarno belum diperingati? Belum ada. Belum ada. Pada tahun berapa itu Kak? Tahun 1944. 1944, sudah lama ya? Sudah, pastinya udah lama. Yaitu Presiden Soeharto. Oh, Presiden Soeharto. Kak Dalang sendiri untuk Hari Guru ini telah mempersiapkan apa sih? Sudah pasti banyak lah, seperti kayak surat cinta untuk guru. Oh, surat cinta, surat untuk guru terfavorit ya Kak Ya, itu ya? pastinya. Jadi untuk memperingati Hari Guru ini pastinya kita mengundang tamu yang Sangat. tidak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya. Kira-kira siapa Kak Ella? Ini tamu yang kita undang kali ini adalah beliau merupakan guru besar di SMA Islam Wow, Madinah. sangat hebat sekali. Iya, karena murid-murid yang diajar beliau ini semuanya rata-rata menjadi guru lagi Kak. Jadi sangat Penerus sekolah ini. ya sangat berjasa sekali ya. Baik, tidak lama-lama lagi, mari kita undang Pak Jono, tamu undangan kita kali ini. Tepuk tangan. Waalaikumsalam Ustaz. Monggo. Silakan Pak Jono. Di mana? Sini. Iya, di sini. Iya. di sini. Pak Jono kabar baik? Alhamdulillah baik. Terima Siapa kasih. yang mangan? Terima kasih Pak Jono telah meluangkan waktunya mau bergabung bersama kita di podcast kali ini. Nah, Pak Jono sendiri kan sudah lama nih menjadi guru. Jadi kali ini kita mau Sharing-sharing pengalaman dan Iya. sejarahnya untuk Hari Guru. Nah, Kan yang sangat penting. Pak Jono ini menjadi seorang guru itu awal mulanya bagaimana Pak? Perjalanan dari awal sampai sekarang. Apa mungkin itu sudah cita-cita dari kecil? Apa? Saya ya ada sih cita-cita. Cita-cita. Itu mulai dari SMP. Oh, itu tahun berapa kira-kira? SMP itu tahun berapa ya? Tahun 79 masuk SMP. Kamu masih sudah besar. Masih belum dibikin. Belum, Mbak. Itu, tapi kenapa kok saya jadi dari guru sudah ada sedikit ini sejarahnya ya gitu ya. Iya. Karena waktu itu SMP saya itu baru jadi saya itu anak pertama. Pas masuknya dulu itu sore, jadi habis dulu pagi. Tapi dulu kan ada sekolah sore, ada sekolah. Oh, macam-macam Ya. masuk-masuk. Ya kayak sekarang. Saya tahan di SMP itu waktu sore. Biasa dulu itu garu itu apa ya? Perangkap Mencari ini perangkap ini ngajar. Oh, Dulu ngajar. jarang
jarang guru, masih jarang guru nggak itu sekarang. Gara-gara guru itu. Jadi banyak satu sekarang. itu bisa bercabang ke sekolah lain, sekolah lain. Oh, gitu. Ketepaan di sekolah SMP itu sore ya, jadi mungkin ya gurunya wis kesel ini ya. Jadi cara yang Dan ngajar. ya akhirnya timbul kesepakatan sama teman-teman kelas untuk ini diskusi mengisi kekosongan. Oh, Keren ya. Nah, kalau sekarang istilahnya apa, tutor sebaya. oh tutor ya ya. Diskusi Diskusi. termasuk ditunjuk siapa yang kira-kira dibantu mampu pelajaran ini, pelajaran apa yang penting waktu itu diangkat sama teman-teman itu bahasa Inggris, matematika, yang keren-keren gitu. Atau ketepaan saya termasuk orang yang ditunjuk salah satu dari mata pelajaran saya waktu itu. Apa Pak? Kimia mungkin? Oh, enggak ada SMP kok. belum. Nah, Oh iya, SMP. di matematika Matematika. dulu. Nah, jadi ya akhirnya ya karena ada tutor sebaya itu dan memang sudah dianalisa tiap hari sama teman-teman itu banyak kosongnya ya, mau nggak mau supaya ini nggak kosong Kesadarannya lebih tinggi Ya, daripada di- sekarang. diisi, ada kosong jamnya apa ya yang dipakai mata pelajaran itu Itu, ya. tampil dan teman-teman yang lain menghormati. Keren sih. Keren. Itu dulu. Akhirnya dari situ timbul Rasa cita-cita Rasa ingin jadi guru. dulu ada SPG. Apa itu Pak? SPG itu sekolah pendidikan guru, itu setingkat SMA. Oh. Cuma saya nggak sampai ke sana karena kondisi Kondisi. ekonomi. Oh, baik. Akhirnya masuklah saya di SMA Islam Parlam. Alumni sini belum. Ini saya Itu tahun berapa? tahun 81. Lalu menjadi kepala sekolah. Belum. Iya. Masih sekolah. Iya. Sama, karena musimnya masih jarang guru ya. Sama, jadi di SMA pun tidak seperti itu, tapi pagi. Tapi enggak kayak gini bangunnya mesti. Oh, di sana Bukan aja yang gabung sama SMA. belum lengkap semua, masih kosong, tengah itu masih kosong. Masih kosong belum. Saya termasuk anak yang ketiga. Angkatan ketiga. Wow. Iya. Lama sekali ya kayaknya. Itu juga sama kasusnya, banyak kosong. Ya, teman-teman juga sepakat semua. Ya, ketepaan teman-teman saya itu kok punya pikirannya seperti itu. Jadi tutor sebaya itu cuma itu intinya teman-teman sekelas bisa. Jadi sebelum jadi Tutor sebaya itu jalan kalau temannya itu bisa Iya, bisa seirama. Nah, akhirnya timbullah. Cuma saya sekolah kuliahnya nggak di pendidikan. Ya, Di mana, Pak? Di mana? Uner saya, Uner murni kan. Jadi saya. Uner Surabaya. Iya, Uner. Wow, hebat. Wah, Itu kan kampus gede. favorit lah. Ya, Universitas tidak tahu favorit. pokoknya udah. Favorit sekarang itu. Iya. Favorit, Pak. Ya, memang dulu wah, Orang siapa sih yang nggak tahu Uner? Doakan saya. nah, amin mudah-mudahan ya. Nanti itu tadi perjuangan. Iya, betul. Saya ditunjuk Pak waktu itu yang ya saya mewakili semua jadi Semua mata pelajaran. tidak semua yang terpenting. Yang terpenting itu yang sering kosong. Matematika, Fisika, fisika, matematika, biologi, jadi IPA, dan IPA. bidang IPA. Bidang Inggris, singkat. Itu anak-anak apa teman-teman sampai malam pun minta les. Dan saya harus belajar di apa caranya bisa nyampe. Wah, keren sekali. Artinya belajar sendiri. Ya, kalau ada kesulitan memang harus konsultasi. Nggak kayak sekarang. Ya, Handphone. Ya. Sekarang kan justru lebih enak. Lebih gampang. Lebih fasilitasnya lebih bagus. Dipermudah. Uang orang belajar itu yang penting itu bisa baca terus ngerti. Tinggal muncul. Kelar. Dan kalau pelajaran IPA harus sering latihan soal untuk mengisi otak, mengisi apa ngasah. Jadi nggak ada, nah itu nggak bisa nggak ada. Yang ada itu anak. Benar sekali. Waktu Bapak masih menjadi seorang pelajar,
menurut Bapak sendiri mata pelajaran yang paling tidak disukai itu apa? Iya, karena tadi dengar ceritanya kok matematika, IPA. Iya. Ke depan kan banyak guru yang kosong itu. Nah, iya, jadi harus mengisi. Tapi mampu. Ya harus belajar. Karena tantangan. Tapi kira-kira Daripada kosong terus ngantuk aja di kelas itu. Tidak dapat apa. Iya. Tapi kira-kira apa yang pelajaran yang paling Bapak tidak sukai? Bukan apa itu sebenarnya bukan tidak suka ya. Ya persentase kehadirannya yang kurang. Ya apa Gurunya itu? itu. Iya, kira-kira. Karena kapan-kapan murid itu harus ini perlu informasi gitu. Perlu motivasi juga. Kalau guru yang sering tampil di depan kan termotivasi. Nggak ada sih guru yang ditolak kehadirannya siswa-siswa. Karena ada. Masuk kamu kan nolak guru ini pernah gitu. Sumpah terguru itu kan gitu ya. Tidak berani mana. Kemana ya? Kanan tambah sumpah kabel. Stop gitu. Mungkin kehadiran saya di kelas tolak tuh. Enggak. Tidak lagi. Ya, jadi waktu itu pelajaran fisika karena prosentase kehadirannya memang sangat kurang sehingga saya informasi itu Jarang tidak. ya karena harus belajar. Tadi kalau di SMP dengan di SMP kan tingkatannya beda. Iya, pasti lebih susah. Beda tingkatan, beda Pelajaran juga. ya bukan pelajarannya sama fisika Tapi kita lebih ya, analisanya pengembangan kemampuannya nah, di situ yang bukan tidak disukai. Saya harus ngoyo gitu, untuk menyampaikan ini kepada teman. Saya harus cari ya sharing ke teman yang sama-sama SMA sama jurusan dulu kan ada IPA IPS. Iya. Itu ya yang sama sekolah lagi. yang kalau paling disukai waktu Waktu biologi saya oh biologi. karena memang tantangan, sukanya karena saya ditantang. Disukainya bukan karena gampang. Bukan, Karena aja. ditantang. Justru saya itu lemah di bidang hafalan. Tapi bukannya biologi banyak hafalannya. Iya, Oh iya kan ditantang. tantangan karena saya dulu ada beasiswa, biasanya dari guru, Iya. bukan dari sekolah, Oh, dari guru sendiri. dari guru-guru mata pelajaran. Wah. Nah, waktu itu guru saya itu menjanji kalau juara satu bebas SPP. Tuh, tantangan. Tapi syaratnya biologinya harus 100. Bisa nggak kira-kira kayak biologi gratis? Ternyata bisa saja benar. Dan soalnya itu tidak pilihan. Esai. Berarti Soalnya 50 esai. Wah. di kalau SD jadi tak bisa Esainya, mengasah. esainya tuh pasti jadi gurunya teman dokter. Jadi Apalagi biologi kan bahasa biologi. nah itu harus memang benar-benar harus 100. Kalau nggak 100 nggak bisa jadi apa dapat beasiswa. Jadi itu bukan disukai ya, saya ditantang. Ditantang. Semakin menantang semakin seru. Keren keren. Nggak Bisa tahu ditiru sekarang ya ya. teman-teman ini. Gak tahu juga. Ya, itu cita-citanya jadi guru itu karena ada kasus apa kasusnya Mas? Yang tadi itu Yang tidak ada kosong. yang kosong. Yang kosong. Jadi sehingga muncul apa Benar, namanya ini- model Pembelajaran tutor bayar. Nah, Surabaya sekarang istilahnya dulu pokoknya diskusi itu aja. Baik baik. untuk Pak Jono sendiri dalam mengajar memiliki prinsip bagaimana sebagai seorang guru? Prinsip apa? Tahu itu. Kalau ngajar kan menyampaikan pengetahuan, Iya. dia harus belajar. Saya harus belajar terus. Berarti bukan. Yang saya sampaikan kudu bener kan? Iya. Ilmu. Keliru ya apa? Iya. Iya benar-benar. Jadi harus Nah, kalau tergantung anaknya, anak-anak. Yang penting saya harus menipu apa, gitu ya. Sekarang saya harus belajar, meskipun ngulangi. Apa? Saya siapkan. Ya resiko seorang guru ya meskipun udah sering-sering belajar tetap mengulangi kembali. Kan kadang ada hal-hal baru. Oh ya,
sesuai kurikulum baru, jadi harus baru Kalau masalah prinsip pengetahuan, pengalaman. kalau masalah jadi pendidiknya, ya saya harus jaga segala sesuatu yang namanya guru itu kan dibaca sama anak. Wih, iya Pak. Benar. Apa namanya itu? Bahasa tubuh saya ini kan dibaca. Kau bisa kak seorang murid oh Ya. Pak Jono ngomong, nah iya. Iya. Ngene gua wis. Jadi menurut Pak Jono sendiri di zaman sekarang banyak modelan murid-murid seperti itu Yang kayak membaca guru ini seperti ini. ya saya sendiri kan harus jadi jaga. Karena kapan-kapan namanya guru itu dari prinsipnya orang kuno itu kan digugu ditiru. Yang saya sampaikan, saya ucapkan loh. Iya. Pasti akan Meskipun sampai guyon itu guyonnya harus terbatas. Iya. Oh iya, boleh los gitu. Terus sikap saya nangon anak-anak rumah. Oh iya. Terus Kak model kayak seperti siswa ya. iya benar. Iya. Apa saya ucapkan udah sampai keceplosan hal yang Iya. saya guru kok ngomong tak sadar misung pakai ilah. Wah, Tidak bisa. Marum. Ya, Jadi saya harus ya benar. Karena di zaman sekarang itu Pak, setahu saya dia banyak sekali kasus guru, misal yang salah itu memang si murid, tapi si guru itu yang memberikan arahan lah sebagaimana biar sanksi lah namanya ya Pak ya. Tapi gitu wali murid kadang tidak terima, bahkan ada yang sampai di penjara. Ini Pak Jono sendiri itu bagaimana perihal kasus ini? Nanti menurut kamu saja. Pak Jono tidak mau berkomen ini. Bukan. Saya yang memberikan perbandingan. Oh. Ya menurut Pak Jono sendiri lah, singkatnya Perbandingan saja ini, bagaimana gitu. perbandingan ini saya zaman saya sekolah. Ah itu. Bandingkan juga nggak apa-apa, bandingkan Iya, dengan ada tahun kami yang sekarang. mikir. Ya. Iya, ini saya bandingkan ya teman-teman. Baik. Ini dulu itu pasrah betul orang tua. Iya. Soalnya kan kewajiban mendidik. Ingat ya, guru itu yang mendidik, yang menyampaikan. Jadi tidak sekedar menyampaikan pengetahuan, tapi juga mendidik itu ya tadi segala satunya bakal ditiru. Makanya bisa dikatakan sebagai apa itu orang tua kedua Iya. setelah Karena itu kewajiban mendidik kan juga orang tua. Iya. Orang tuanya nggak repot, ya akhirnya dipasarkan ke sekolah. Oh. Nah, cuma masalahnya orang tua itu sadar nggak? Tergantung orang tuanya sendiri. Kalau dulu pasrah betul, bukan. Justru terima kasih kalau ada guru nyeneni sampai tidak mengancam, bahkan sampai dipukul itu nggak apa-apa. Terima kasih. Itu orang tua zaman dulu. Oh. Kenapa kok sekarang begini? Ada undang-undang. Oh iya kan Indonesia kan terkenal dengan undang-undang. Undang-undang muncul. Nah, negara. Perlindungan anak, bukan perlindungan anak kan? Iya. Nah itu cuma apa? Itu. Cuma menurut saya pemanfaatannya yang Kelebihan. Iya. Kayak Menyikapinya berlebihan. ya menyikapi atas Menurut saya ya, prinsip menurut saya. orang lain, orang tua itu bagaimana? Jadi banyak kan, yes, katakanlah orang tuamu aja kalau di rumah kamu kan tidak apa. Iya, kayak gimana? Betul. Kelebihan banget. Akhirnya ya terjadi kesan bahwa tidak laku-laku guru sekolah. Karena kalau khawatirnya kalau Guru marahi. yang marahi bahkan mungkin sampai mukul, jadi sedikit kerusakan jaringan tubuh. Kulitnya gosong, buat apa ya? Akhirnya orang tua memanfaatkan itu Sebagai Jadi, berlebihan lah, terlalu berlebihan. Kalau mengarang-arang. karena memang ada kenyataan Oh, iya. orang palsu. Tapi kan itu orang tua sendiri bahkan mukul kan keras kan. Oh. Iya kan? Tidak adil. Guru tidak boleh orang tua seperti itu. Jadi harus Nah, maka terserah kamu menyikapinya gimana Ya. itu. Tadi saya hanya memberikan apa ya perbandingan. Mungkin orang tua nanti apa tidak Bisa diambil pelajaran ya teman-teman ini ya.
Jadi kan sempat disinggung dari awal bahwa sekarang itu lebih dipermudah dengan teknologi. Apanya? Ya, dengan Pembelajaran. pembelajaran. Sekarang kalau Pembelajaran. kan zaman dulu pembelajaran kan sekarang tuh ya, sangat tidak ada HP ya, kayak katanya Bapak sendiri tuh harus gurunya. konsultasi langsung ke guru kalau emang mau dapat Offline. offline. Langsung aja offline gitu. Nah, Jadi offline, misalkan ngikut-ngikut aja. Jadi pandangan Pak Jono sendiri gimana? Kemajuan teknologi. terus makin Lah kalau ya memang beda zaman beda ya. Iya. Cuma dulu kan memang nggak ada yang namanya medsos ini ya. Jadi ya wis mau nggak mau manual, ada buku, bahkan bukunya royokan, itu sering tukaran karena gara-gara Buku. kandungan buku. Bahkan ada yang nakalan itu halamannya disuwek. Itu. jadi emang zaman dulu emang kayak gitu. Iya. Yes. Kamu nggak tahu ya. Kamu masih ada di sana. Jaringan yang ada sana. Jadi kan dulu Ya. Itu terbatas dan susah dibandingkan dengan sekarang. Ya. Kalau sekarang kan tanpa buku melek ini ya. Tambah rebutan. Ya, terjadi tambah rebutan. Sekarang kecil anak baru belum TK terus pinter ya. Iya, benar Pinter sekali. apa aplikasi scroll Nah, tuh. sekarang apa ya scroll TikTok itu Nah, Iya. cuma kan tinggal pemanfaatannya. Harus pandai-pandai ya. Ya, jadi dimanfaatkan betul enggak kamu misalnya sekarang disuruh gurunya, ayo ambil HP. Juru ya, juru. Iya, Pelajarannya benar. buah ini apa masalah apa matematika gitu, ambil ini kira-kira yuk apa yang dilihat? Bukan teman-teman yang di rumah. Matematikanya atau yang lain? Ayo. Matematika kan saya. Nah, itu kan pemanfaatan. Ya, jadi kan tuh di rumah katanya kualitas terus gampang. Kira-kira di rumah tuh mau di dalam rumah kamar itu yang dilihat sinarnya pelajaran nyambung apa yang lain? Ya. apa ya Kenapa nggak mau jawab? Ya kami sendiri kan yang menanyakan ya. Saya nggak akan bakal. yang bikin pertanyaan kayak lah makanya Saya nggak bisa nyimpulkan, tergantung dari Tentang sampai individu saya. aja. Ininya. Ada tantangan terbesar sendiri buat waktu di era teknologi ini menjadi seorang guru. Sehingga di era teknologi ini mungkin Pak Jono kan sangat berbeda sekali dengan zaman Pak Jono. Nah, Pak Jono merasa tantangan terbesar apa yang dirasakan selama menjadi guru di era sekarang istilahnya kayak Apa anak ya? zaman sekarang apa ya ngomongnya Gen Z lah AI Oke, ini? ya Tadi masalah teknologi ya. ya menurut Pak sendiri Kalau dari sisi tadi kan ini semuanya ada di sini ya. ya Tergantung sampai di seneng sing di menunya. Dan karena menu itu kesenangan tuh munculnya tiap hari. Tiap hari sama lihat apa bakal masuk. Ya, tantangannya bagi guru sampai menunya apa jadi sekolah apa menunya seharusnya. Nah sekarang anak-anak disuguhi menu mata pelajaran ada ya, pengetahuan banyak, internet tentang pengetahuan banyak ya. Terus dilihat nggak? Ya. Fasilitas ada, gampang. Ya, kenapa kok susah kalau belajar itu? Karena menunya dilihat bukan itu. Mestinya kan logikanya, ya iya logikanya. Pak Bibi itu hidup zaman Dulu. susah. dia bisa menciptakan pesawat Iya, kok pinter gitu ya? Iya, betul. Tetap dijual. Mengesampingkan tantangan sama seperti sekarang muncul ini tantangannya banyak. Kamu mestinya kan belajar, tapi kamu ditantang dengan yang lain. Yang dipilih yang mana? tantangan yang negatif atau Nah, positif belajarnya Untuk education. ya atau yang lain.
atau FL-nya. Ya, jadi tantangannya di situ. Cuma tadi di kelas, Pak boleh ambil api? Ya silakan. Ayo kita lihat bareng-bareng. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kayaknya? Kayak anak sendiri bagaimana? Kan kalau saya ya buka sesuai yang dianjurkan tadi. Betul, saya juga. Saya juga. Menyelesaikan membuka apa yang disarankan oleh guru. Iya terus. Ya habis itu menyelesaikan Iya. pekerjaan guru. Iya terus. Ya habis itu kalau udah selesai, ya Mudah-mudahan bener ya. Tidak tahu ya Pak. Ya. Oke Mas Danang. Jadi tantangan terberatnya ya anak-anak sikapnya. tergantung pada. Menyikapinya. Jadi kalau soal gini aja loh, wes podo bareng lho wong saya atau orang tua ya merintahkan ambil sesuatu di sana, terus kamu Ambil yang lain. nggak ambil atau ambil yang lain. Contohnya, Sakit. so aku masuk rumah sakit. Ya kecewa. Iya, yang kecewa mas dari sakit kan kecewa. Itu anak merasa nggak? Kamu kan termasuk Astaga. bukannya di kelas. Bukan puasa. Dijawab Ya. sama Pak Joni. Ya jadi apa namanya itu tata seperti apa di kelas? Ya. Ya. Itu sama jawabnya gimana? Nah iya. Nah kira iso enggak kamu setelah ini terus gitu loh. Keliru aku nyuruh Pak Jono. Sekarang nanti. Suka muat. Ya sebelum kita lanjut ya. Ya. Sebelumnya kita sudah menyiapkan hadiah buat Kejutan. kejutan, hadiah yang sangat spesial buat Pak Jono sendiri. Kan Apa ya? bertema di hari guru ya. Iya, sebagai Kejutan, penghormatan, apresiasi untuk Pak Jono. Kita Kejutan itu diberikan oleh alumni yang Ya, tentunya Pak Jono sendiri pernah mengajak beliau. Beliau ini adalah salah satu guru. Nah. SMP. oh sekarang juga menjadi guru. Iya kak, malah guru terfavorit kayaknya. Siapa kira-kira? Langsung aja. Langsung sebut. aja kita undang. Mari Bu. Bu Ani. Apa kabar Pak Jono? Baik-baik. Alhamdulillah. Happy teaching guru saya. Sehat-sehat ya Pak Jono. Alhamdulillah. Terus sama ini ganteng aku nih. Nanti deh Pak bareng-bareng. Pripun Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Allah, satu kebanggaan tersendiri ya bisa duduk berdampingan dengan Pak Jono. Mungkin banyak bisa di sini. Oh, Iya. Oh, Iya. dari mendekat gitu Dari ya. mendekat, Terima dari semakin kasih. Saya belum pengen dengannya lebih muda. Iya lah Pak. Ya ada kebanggaan sendiri saya dengan saya duduk bersama dengan guru senior saya yang bisa menjadikan saya bisa sampai berdiri sampai detik ini ya, menjadi penerusnya beliau. Luar biasa sekali. Aku belum pernah satu kelas. Oh gitu, iya kan satu kelas terus sama Pak Jono, kan saya muridnya, Pak Jono gurunya. Pripun Pak, mungkin Pak Jono bisa cerita Pak, saya dulu gimana sih Pak? Pengalamannya. Saya dulu Iya. kemarin ya Pak ya? Pendiam kan? Iya pendiam juga kan Pak ya? Saya juga sebagai siswanya ibu sendiri juga Penasaran. penasaran. Gimana? Pripun Pak, mungkin ada cerita yang mudah-mudahan sih bisa bermanfaat untuk Teman-teman anak-anak yang ada di Prospek ceritanya. Bukan dulu IPA. Iya Pak, IPA. Masih ada dulu, masih ada IPA, ada IPS ya, kalau sekarang kan memang nggak ada. Nah, gawat gimana ini? Tidak dikenal gitu. Kasih kecing. Kasih kecing. Ya kalau dulu memang Bu Ani nggak selincah ini sih. Memang, masih ada lebih lincah dari Bu Ani. Nah, bener kan pendiam kan berarti Pak. Tapi luar biasa loh sekarang man. Ada Bu Ani ya. Iya. Oh, banyak. Kayak gitu ya. Bukan saya bilang ya. Ya ini sekarang kan lebih ya pohon tua Lebih mengesankan. karena sudah menghadapi anak. Karena tampilannya gitu.
betul sekali. Oke, gitu Pak. Jadi Jadi Kak Bu Ani ya termasuk rajin sinau. Atau mungkin di angkatannya Bu Ani ada salah satu siswa terfavorit atau bagaimana? Oh, terus zamannya itu kan nggak tahu Zia ya, terus Pak Pak Asmali. Asmali. Nah, Pak Asmali termasuk bukan, kalau katakan saya bukan nggak bisa mengatakan favorit ya. Ya ini bukan ya. Ya sing menonjol pengetahuan apa namanya kecerdasannya. Pak Asmali itu di kelas menonjol gitu. Maaf Bu Ani dibanding Bu Ani. Kan punya potensi masing-masing. Ya, lah ya Iya, itu. iya. Kalau Bu Ani itu kalau masalah IPA sering muncul Pak Asmali. Kan nih. Nah, ini nggak tahu di lapangan ini Pak Jono. Malah saya yang penyebarnya. Saya yang mendiskriminasikan. Jadi memang Jadi lebih karena dulu mediator apa sih ya? ini. Akrab. Jelas akrab. Kenapa? Jumlahnya memang sedikit. Jumlahnya sedikit. Anaknya saya sekarang banyak. sedikit juga kan? Sebenarnya jurusannya aja sih, kebetulan waktu itu peminatnya IPA sama IPS itu jomplang banget. Nah, yang Banyak yang peminatnya IPS. IPA itu cuma sedikit, Sekarang nggak ada tapi jurusan. peminatnya IPS yang banyak. Jadi memang kalau di apa namanya di IPA kok kesannya lebih sepi. Jadi orangnya udah serius-serius, jumlah siswanya nggak terlalu banyak. Beda sama yang IPA, yang IPS itu sih. Kalau saya sendiri dulu sih ya, kesan saya sama Pak Jono Ya, sendiri. boleh Aku diceritain. nggak ada apa Pak Jono ya. Untuk ngajarin aku tanggung jawab, kalau nggak ada dicubit sakit banget ya Allah, kapok saya sama ya. Jadi lupa nggak ada PR dicubit sama Pak Jono. Enggak kayak itu kan ya. Enggak, Pak, kalau dulu aman kan. Jadi kami masih butuh itu Pak, kami masih butuh itu Karena sedikit sekarang saya kan. gitu ya. Zamannya udah berbeda Pak, masanya udah berbeda. Jadi mungkin itu deh. Jadi tetap lah. Saya Bu Ani nih. itu terkenal guru di Bintang. Oh, dulu itu. Kalau sekarang gimana? Saya nggak tahu. Gak mau komplain. Dan kenangannya sampai seminggu belum selesai ya. Waduh, itu jadi kawan itu Ada capnya gitu. Iya. stempel Ah, sampai warna kan seminggu jadi kira-kira udah berungu stempelnya ungu. Itu pesannya Bu Ani. Ya, itu memang ngajarin tanggung jawab di situ. Tapi memang sebenarnya ada hal lain juga ya, selain apa namanya dicubit, harga diri juga loh. Halo, ya jadi ya malu lah seorang saya terus malu dicubit gara-gara nggak ada PR gitu kan ya, harga diri saya melontar-lontar. Jadi nggak lagi deh, kena cubit lagi, udah stempelnya seminggu katanya Danang tadi. karena kalau nggak ada kan kira-kira apa? Sekarang PR-nya beda, sekarang Pak PR-nya Sindir, beda. Pak. Kayak gitu saya. Kayak itu muka. Itu ya, jadi itu sih salah satu kesannya Bu Ani dengan Tapi Pak saya Jono. kesan, Iya Pak? kan nggak masuk saya itu dengan saya itu sekarang apa 2 kali. Iya. Sudah pusing. Siapa nggak masuk gimana? Ya, kalau zaman sekarang mungkin jimit penjara gitu. Ya. Nah, Nggak tahu di penjara tuh orang tuanya datang. iya. Sebenarnya kan memang sekarang lagi rame ya, padahal Bu Ani dulu dicubit sih is okay, nggak masalah. Malah itu yang mengajarkan Bu Ani itu bertanggung jawab, mengkaputan ya pukulan fisik atau apa. Tapi juga nggak tahu juga kira-kira kenapa ya Pak Jono kok sampai ada sekarang lebih viral. Akhirnya kan guru tuh takut kalau mau ngajarin anak jadi lebih baik. Nah saya sendiri juga sebagai guru juga, ini dikerasin atau enggak ya, takut juga. Entah dikerasin masuk penjara, nggak dikerasin tuh kok ya cek kebacute gitu loh. Gimana nih? Tadi pembicaranya kemarin Harus ada undang-undangnya. Sudah disinggung. di undang-undang. Oh, di undang-undang. Diundangkan. Jadi memang sudah sebenarnya baik. Iya. Jangan sampai terkerasan. Tapi menyikapinya Benar. itu yang jadi menyikapi. Ya jadi apa ya? Enggak. Kok lebih banget sih? Ya, baik. Itu ya.
ini ya kalau dari versinya guru ya, mungkin dari kalian sendiri ya. Mungkin kan kita adil Ya. dong kalau ini versinya guru, Ya, ini betul. versinya Sita. Lebih suka mungkin suatu saat kita undang wali murid juga, Ya. versinya wali murid gimana? boleh Ah, gitu. Masukan yang luar biasa sekali. Nah kalau dari kalian versinya sendiri kenapa sih? Kalian butuh nggak sih sebenarnya sedikit kekerasan ya, nggak entah itu verbal, entah itu fisik, karena nggak bisa loh kita terus-terusan apa namanya kegingapunten. Kadang-kadang kita sendiri sebagai manusia kalau terlalu dialusi terus kita juga lupa diri, Betul. terlalu dikasarin terus kita juga capek. Jadi kan harus seimbang karena Allah sudah menciptakan dunia kan sudah imbang ya, Ya, antara betul kanan sekali. kiri, atas bawah, gitu kan, gelap terang. Nah kalau dari versinya kalian sendiri gimana sih selaku siswa? Kalau menurut saya sendiri ya, itu tergantung individunya kan. Individu ya. Dikerasi sih bagaimana kan kalau anaknya memang begitu, itu kan begitu. Apalagi kalau sampai orang tuanya tidak terima, memang pola pikirnya tuh gimana kan anaknya yang salah gitu. Gitu ya. Jadi memang kembali ke individunya masing-masing. Kalau kalian Kalau sendiri? mungkin saya sendiri kan, ya, Hmm. itu bisa sampai dituntut siswanya, itu gurunya gara-gara ya sepele, cupit lah ataupun gimana, apapun itu tergantung dari Orang tua. perilaku orang tua. Jadi Pola asuh ya maksudnya, iya. pola asuh orang tua. Pola juga surat juga orang tua, berpengaruh. didikan orang tua. Hmm. Kalau emang didikan orang tua, ya dikatakan keras, ya kerasnya nggak terlalu keras juga, misalnya kayak paham. Kalau emang itu salah ya harus salah. Iya. Kalau emang salah, kalau kamu itu salah, kok dikatakan benar kan juga salah. Tidak bisa membilangkan anaknya selalu. Jadi memang kesimpulannya karakter yang terbentuk dalam diri anak-anak kita itu memang tanggung jawab kita semua. Bukan hanya guru saja, bukan hanya orang tua saja, masyarakat pun, negara pun juga ikut berperan untuk pembentukan karakter itu. Tapi yang Oke. lebih pentingnya kan orang tua, karena orang tua kan yang melahirkan, jadi anak langsung bronjol itu pasti udah dididik. Pendidikan pertamanya Iya. karena memang dari orang tua. Di sekolah kan cuma berapa jam aja. Makanya Oke, plus dia untuk kalian. Oke. pertanyaan selanjutnya, Nah, kok rasa Kayaknya gantian ya Pak ini, gantian Pak. Biasanya kita yang kasih kuis mereka, sekarang gantian Pak kita yang kasih kuis Iya, sama mereka. balas dendam, Boleh, iya. boleh, silakan. Ngomong ada waktunya ya. Nah, sopo. Nah, Oh. aku siapa? Oh gitu, boleh. ya mungkin berdua untuk Pak Iya. Jono maupun Bu Ani sendiri. Oh. Sharing Pak. Biar kompak Pak. Ya menurut Bu Ani sendiri, apakah perlu diubah atau ditingkatkan dalam sistem pendidikan di saat untuk menjawab kebutuhan masa depan? Atau maksud dari pertanyaan ini tuh apa perlu ada yang diubah atau ditingkatkan untuk zaman sekarang digital ini? Oh gitu ya. Apa yang harus Sebenarnya dilakukan? perubahan itu pasti ya. Kalau Bu Ani pernah baca tuh juga ternyata dalam satu sekian detik itu perubahan dunia tuh begitu cepat banget ya. Ketika kita ada kasus viral guru gitu aja, kejadiannya ada di mana ya. Ternyata kita di pojok dunia mana pun sudah Langsung tahu kelihatan. beritanya saking cepat banget ya. Betul. Memang yang jadi catatan Bu Ani sendiri pembedanya tuh memang di apa ya, penyampaian ya. Kalau Bu Ani tuh langsung face to face sama gurunya langsung ya. Dan itu pun setahu Bu Ani kalau dalam taklim juga lebih utama kalau Iya. di Pak Jono ya. Betul, Bu. Mohon koreksinya barangkali saya keliru dalam untuk sekarang. Ternyata ternyata di zaman sekarang untuk transfer ilmu kalian nggak harus butuh tuh, nggak harus guru itu hadir face to face, bisa melalui sosial media, bisa melalui media video, bisa melalui WhatsApp atau apapun itu yang sekiranya bisa mentransfer pengetahuan dari diri kita, ada medianya, it's okay. Dan ternyata memang kalau Bu Ani sendiri, walaupun bersyukurnya Bu Ani itu dari presiden zamannya Pak Harto sampai sekarang presidennya Pak Prabowo bisa mengamati itu, ternyata tetap kalau bagi Bu Ani sendiri ternyata enak banget kalau kita tuh belajar langsung ke beliau. Karena apa? Nah, ilmu kamu bisa googling, bisa nyari. Tapi ketika masalah akhlak mengingatkan, nah di kelas jangan tidur, nah dibantu temannya itu sekalian harus ada yang mengingatkan. Nah di sini peran itu yang kurang. Akhirnya kesannya kalian itu belajarnya sendiri. Jadi menurut Bu Ani itu pendampingannya kurang. Kalau menurut Pak Ani itu Jadi sini. menurut Bu Ani sendiri harus
dididik juga. Depan-depan. Tetap perlu harus ada, kalau istilahnya hybrid ya, jadi tetap perlu lah. Pendamping. Jadi kontrolnya dari guru itu tetap ada. Jadi kayak misalnya guru nari, misalnya saya mau ikut nari gitu kan, Iya. mau nari terus ngapain sih belajar les nari di Google banyak. Nggak perlu kayak bayar gitu. gitu. Iya. Karena apa Kalau- namanya? Kalau nari kan kalau salah dikit harus diingatin, kalau di Google kan nggak tahu kita harus Iya, gimana. benar. Karena apa? Kita itu manusia itu dinamis. Sentuhan fisik itu tetap diperlukan. Kamu lagi sedih, kamu ditelepon, kamu baik-baik saja. Oh iya, aku Iya. baik-baik. Dia dan Kurang. kamu kenapa? Benar, Nah, benar. jadi ini tetap kita butuhkan. Betul, betul. Sentuhan fisik kita itu menunjukkan bahwa kita itu manusia. Itu yang tak akan tergantikan oleh teknologi. Itu saya kalau menurut Bu Ani ya. Menurut Pak Menurut Jono Pak Jono sendiri. Semuanya kan berubah. ya berubah. Iya, ya kita itu enggak yang kita kan enggak tadi yang wajib itu berubah. Jadi zaman saya sekolah itu seperti itu. Tidak mungkin kan sekarang harus kembali ketinggalan. Iya benar. Tapi ini jangan salah. Perkembangan itu lebih jangan salah. Balik lagi ke orang. Iya, terus menyikapinya. Jadi harus bijak gitu Pak Anies, harus bijak kapan memanfaatkan Jadi teknologi. proporsional. Masalah pengetahuan baca dari ini kan silakan. Terus kebenarannya bagaimana? Konsultasi. Ya, itu ya dibutuhkan. Apalagi yang sifatnya ada teori, ada praktek. Kamu baca teorinya kan ini hafal. Di praktek Kita seperti apa? Nah, ya itu harus ditiru. Siapa yang nuntut? Berhadapan-hadapan. Iya. Harus ada yang Ya, contohnya kemarin saya ada kasus anak ini aja sholat itu baca di belakang. Mana ada suatu lulus, bahasa itu samanya ya. Iya. Itu cara sujudnya sama. Apa dia belajarnya Hanya teori saja. ya, terus langsung Tidak itu prakteknya. tidak ada konsultasi. Ini akhirnya mungkin ya atau waktu wayahe diterang ngomong hari gak melepuh ya saya aku gak bingung kok loh. Enggak. Makanya saya diam aja. Jangan-jangan. Merasa kayaknya. Iya. Saya tuh nggak pernah kalau di depannya Pak Jono. Saya tuh hati-hati. Saya tuh hati-hati kalau suati. Karena itu tadi kewajiban saya karena itu iya harus tidak begitu itu nah, selama ini seperti itu berarti itu kalau saya tahu Pasti ada evaluasinya Pak Anies. dan insya Allah mungkin sekarang nggak mungkin ya. Amin, amin, doakan saja. Artinya apa? Ya harus ada masalah. Apalagi yang teori digunakan ada prakteknya, apalagi yang untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Di sholat kan bisa ada. Iya. Oh ya, terus tingkah laku seperti apa itu harus. Makanya gurunya itu, ya guru itu enggak sikapnya. Baca tadi katakan, guru itu ya kudu bisa diburu ditiru mang. Jogo itu sing tuh aneh. Makanya karena guru ini keliru tingkah aku mundur. Tugas mendidiknya Pak Anies berat banget. Tugas mendidik. Kalau masalah pengetahuan silakan diajari di teknologi. Iya. Nah, contohnya tidak tadi Iya. disuruh belajar matematika, bukannya apa kan gitu. Nah, itu pemanfaatannya ya. Masalah teknologi. Kalau masalah tuntun itu harus lebih. Menurut Mbak Ani sendiri, apa jasa atau perjuangan guru untuk menegakkan kemerdekaan dan pendidikan Indonesia? Upaya-upaya apa yang harus dilakukan seorang guru untuk menegakkan kemerdekaan dan pendidikan Indonesia? Yang jelasnya untuk mengisi kemerdekaan ya, Ya. karena memang kita nggak ikut berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Yang jelas, nah pendidikan itu penting banget, sangat-sangat penting. Dan pendidikan itu bukan kebutuhan tertiar ya. Pendidikan itu adalah kebutuhan dasar. Karena kalau kita merubah suatu negara atau apa, kita harus memperbaiki pendidikannya.
Jadi ini sebenarnya PR kita semuanya, gimana bisa pendidikan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat fondasi di suatu negara. Karena pendidikan sendiri itu bukan hanya masalah kamu sekolah SD, SMP, SMA, enggak, tapi pendidikan itu bisa dari kehidupan yang kita alami sehari-hari. Itu semuanya juga proses pendidikan ya. Ketika ada tugas, kita menghadapi kesulitan, apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya juga dari proses pendidikan. Nah, untuk mengajarkan itu ke kalian itu, jadi kita juga perlu butuh waktu, butuh perjuangan, istiqomah untuk bisa mewujudkan itu. Dan sebenarnya tuh jadi guru itu berat banget sebenarnya. Karena kalau kita cuma transfer ilmu aja gampang kok. Nah, udah buka halaman ini kamu baca apa yang kamu pelajari. Tapi proses karakter yang terbentuknya itu sulit banget. Itu benar-benar luar biasa karena memang bagi Bu Ani sendiri di proses pendidikan itu sendiri, walaupun aku sudah menjadi guru bagi kalian, tapi ketika di dalam kelas pun aku juga banyak belajar loh sama kalian. Ketika ada tugas nggak kalian kerjakan, gimana nih putar otak biar tugas ini bisa selesai minimal tepat waktu loh. Padahal kalian, aduh Bu capek Bu, aduh Bu tugasnya banyak Bu, aduh Bu tugasnya kok bareng-bareng sih Bu. Nah itu sebenarnya kan Bu Ani juga belajar gimana ini caranya biar anak-anak tetap mau mengerjakan, tahu apa yang dikerjakan dan belajar tanggung jawab untuk tanggung jawab sama sebagai seorang siswa itu seperti apa. Itu ya sebenarnya karakter itu, karena pendidikan itu sekali lagi bukan kebutuhan tertiar tapi kebutuhan dasar ya, yang harus kita punya semua. Walaupun memang nggak formal tapi di non formal kita juga harus mau belajar. Mas Dana sendiri dari sini sudah menyiapkan apa untuk guru-guru kita tercinta, terutama yang tengah duduk bersama kita hari ini? Maaf ya, salahnya sampai nasi yang lainnya gimana? Pak, kita perwakilan Pak, kita perwakilan. Iri Maksudnya banget cuma aku. Ya di sini kita bareng-bareng masing-masing. Kan khususnya Pak. Ya, saya menyiapkan pastinya itu Apa? surat cinta. Surat cinta untuk Stella? Bukan lah. Bukan. Surat cinta untuk guruku tersayang. Apa surat asik. cinta untuk Guruku tersayang. guruku sayang? Kalau kesannya Bu Ani tadi ya? Iya. Buktinya Ya buktinya saya ngerjain PR-nya Bu Ani. Makasih Dana. Ya untuk kalian sendiri apa yang udah disiapin? Yang udah disiapin, saya mungkin menyiapkan secuplikan video singkat tentang bahwa itu seperti apa. Tapi keren loh tadi mendengar cerita-cerita Ani dan Pak Jono ini perjuangan menjadi seorang guru. So sweet banget. Ya Allah. Pak Jono kok gak malu sih? Kalau kapan sayang. Oke, Pak. Di sini kan pasti Pak Jono juga pribadi sudah mengajar lama gitu. Bahkan dari SMP Pak Jono ini sudah menerapkan pembelajaran misal seperti diskusi, Tutor. tutor bagi tutor sebaya. Pasti kan setiap individu itu memiliki metode masing-masing dalam pembelajaran. Bagaimana cara Pak Jono menghadapi perilaku tersebut? kalau dari belajar waktu di sekolah, Iya, ya kan kesepakatan. sepakat. Jadi mau tidak mau anak kan harus Itu aku Maaf. terus sebaya. ya, Kalau ketika jadi guru Pak, dari dulu ya anaknya kan macam-macam. ya itu yang dihadapi. Intinya ya harus tahu karakter. Kembali lagi ke karakter. Iya, dengan anak. Tapi yang sing serius ya, karena untuk penyampaian materi ya pelajaran itu kan memang harus baca. Kalau anaknya nggak mau kapan-kapan ya nggak mau, ya nggak bisa. Benar sekali. Tuh. Makanya tadi, ayo pakai HP buka ini, buka ini enggak. Masuk terus. Atau buka yang lainnya. Ah, iya.
terus kok gak percaya nang kok percaya. Setiap ngomong gitu mesti ngapain ke saya? Kok kayak tersangka gitu ya jadinya. Ya kan aku juga ke sana, terus akhir-akhir kesini kan. Oh nggak lihat. Iya. Tapi kalau pas ngarang ke saya itu beda. Iya. Nah jadi kembali lagi ke anak-anak. Ya, kalau paham, sebenarnya guru tuh melatih yang saya, anak sebetulnya paham. Nah ini buka HP ini untuk pelajaran teman pun tidak yuk, terus paham. Sudah tahu ya Pak dari awal. Mau dikasih kayak apa kalau nggak paham? Maka yang paling dicek harus kebacut nemu terus tidak pakai HP. Stop saja itu. Kalau Bu Ani sendiri bagaimana selaku Bika kan pasti mengetahui lebih tahu begitu loh karakter masing-masing. Iya. Kalau Bu Ani sendiri sih memang yang mana ketika masuk salam biasanya mesti tak cariin satu anak-anak itu. Terus lebih kesiapan. Nah kesiapan itu kadang-kadang kan dari proses pergantian jam itu kan biasanya anak-anak itu agak ribu ya. Bu lapar, Bu ke kamar mandi, Bu apa? Itu biasanya diajak ngobrol sama Bu Ani tentang keseharian mereka sih, hal-hal ringan aja. Gimana kabarnya? Sudah makan atau belum? Udah siap atau belum? Nah, udah siap tapi masih arisan. Karena yang suka arisan itu nggak ibu-ibu aja, bapak-bapak di sini juga suka arisan. Dan ngobrol sendiri cowok-cowoknya, cewek-ceweknya. Nah itu biasanya boleh tak kumpulin dulu jadi satu, terus tak kesiapan kenanya tuh biasanya kurang lebih 10 sampai 15 menit tak ajak ngobrol tentang keseharian mereka sih gitu kan. Jadi kalau memang sudah mulai terkondisikan baru boleh masuk ke area pembelajarannya. Itu sih ya sederhana aja, mudah-mudahan bisa enjoy gitu loh. Karena ya seperti diucapkan Pak Jono tadi ya, kita istilahnya punya banyak makanan sebanyak apapun, kalau sekiranya perut kamu nggak mau bisa menerima ya percuma, makanan ini akan jadinya nganggur gitu. Okay. Jadi nunggu kalian lapar dulu, bertahap ya. Nanti baru dikasih satu persatu. Oh ini buahnya, oh ini buahnya. Tapi asalkan tadi satu porsi tadi sudah habis. Intinya bukan gitu sih, cuman ya memang untuk telaten ya, karena untuk zaman sekarang tuh ngapunten ya, generasi yang kurang bermain. Sudah SMA tapi masih suka hobi banget main, tapi ya Bu Ani nggak bisa menyalahkan keadaan seperti memang kondisinya. Makanya kalian lahir project udah diajarin A, B, C, itu baru lahir loh kalian ya. Ntar kalau udah umur 2 tahun, 3 tahun udah ditutup bisa baca lah. Kapan waktu mainnya? Jadi ya efek psikologisnya dia itu nanti di masa-masa dewasanya. Maka ketika kalian masih ingin bermain ya tetap Bu Ani ajak kalian main ya. Mainnya berbeda ya. Sudah kayak gitu sih. Jadi ngobrol-ngobrol ringan aja sih. Karena ternyata Bu Ani ada pengalaman gini. Ada seorang siswa, Bu Ani kan sebenarnya kan, halo apa kabar? Setiap berjumpa dan kabarmu gimana nak, sehat gitu kayaknya. Kayak gitu kan. Dan ternyata tuh ada siswa yang datang ke ruangannya Bu Ani, dia tuh mau lulus ngucapin, Bu Ani makasih banget ya karena selalu menanyakan kabar saya. Padahal Bu Ani tuh sempat terkejut juga. Aku kan cuma nanyain kabar aja, ternyata itu punya arti yang besar untuk orang-orang. Oh gini ya, makanya itu diajarkan bahwa ini bertahan untuk nanya kabar. Walaupun itu remeh, tapi ternyata punya arti besar untuk kalian bagi orang-orang tertentu gitu ya. Jadi Bu Ani ya tetap seperti itu, saya jadi bisa memahami kalian dari perilaku-perilaku kecil yang Bu Ani lakukan untuk kalian. Pasti di setiap karakter itu memiliki kesan tersendiri yang sudah disampaikan Bu Ani tadi kan. Mungkin bisa diceritakan momen yang berkesan selama mengajar, selama menjadi guru. Itu bagaimana? Iya betul. Ya. Pasti ada Pak. Ya, cuma kan nggak bisa disimpan di file. Atau tidak bisa diutarakan. Ini di file sini nggak bisa karena terus dilupakan. Ya saking ikhlas itu. Ya sementara muatul itu mesti ada. Manusiawi Pak Nek, manusiawi melepak mulai. Gua menampun. Terus kesan seneng ya ono arek kene kesane
kelihatan nurut, tapi kan ya tadi variasi. Jadi guru nggak bisa nyimpan dari pendendam dan Bahaya juga buat siswa ya Bang. nggak boleh. Yos, muncul ya saat aja. Setelah itu ya bisa. Ikhlas ya. Insya Allah. Yang dilakukan guru itu perubahan sih. Masalah apa namanya pengetahuan itu kalau sikap itu garis praktekkan. Mesti dah. Korek saya lagi. Kok kali jadi hening sih gitu Nah kita jadi khawatir Pak ini yang ngerti apa nih yang Iya, saya terharu gitu ya. Tapi tadi loh, setiap mau kayak apa? Kayak ada kata-kata yang menyindir. ademnya ke saya. Anekdot. Pondok Lina ya? Ya, jadi mungkin kalau dari Bu Ani sendiri sih nak ya, pasti Bu Ani kesan tahun ini apa sih? Kesan tahun karena ya setiap tahun kita sudah meluluskan beberapa anak ya mesti dan itu setiap Bu Ani cari tahu itu ternyata kalian itu punya keunikan sendiri, punya cerita sendiri dan ketika suatu story, suatu cerita itu ternyata nggak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang yang lain dan rasanya pun ketika dipaksa seperti apapun Bu Ani nggak bisa. Cintaku tuh sudah ada porsinya masing-masing. Gitu ya, jadi itu ya sebenarnya setiap angkatan itu punya ceritanya sendiri, setiap angkatan itu punya tingkat kesulitan sendiri, suka dukanya sendiri. Cuman deh Kesan baik tidak tergantung karakternya. terus juga memang ada ini juga sih Pak, kadang-kadang anak-anak itu juga cerita ya, oh Bu Ani guru ini kok kenceng banget sih, nggak mau tahu karena nggak mau tahu kondisi kita kan juga capek, tugasnya tuh banyak. Nah momen-momen seperti itu ketika dia datang dalam keadaan muka yang ditekuk-tekuk, istilah marah dan guru tersebut ketika Bu Ani bilang sebentar, Bu Ani nanya, ketika sampai dikasih tugas 1 bulan, 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu, kira-kira selesainya sampai berapa minggu? 1 minggu terakhir, jadi berapa lama pun tugas yang diberikan, sampai kan mentok-mentoknya tetap diprioritaskan di 1 minggu terakhir kan. Jadi kira-kira wajar nggak kalau guru-guru sampai itu akhirnya nakal sampai segitunya? Karena sampai diberi waktu banyak, tapi penyelesaiannya tetap di akhir-akhir penyelesaian. Nah, ketika Bu Ani bisa menjelaskan itu, bisa sampai terima dengan, oh iya ya ternyata saya kelirunya tuh di sini, ternyata saya manage waktunya tuh di sini, dan ternyata bukan guru saya yang keliru, memang mungkin ada faktor X dari saya yang saya nggak bilang itu ternyata memang suatu kebahagiaan sendiri buat Bu Ani gitu. Jadi ketika kalian kalian ada masalah terus kalian padahal Bu Ani nggak ngomongin apa-apa, tapi kalian memahami dari ucapannya Bu Ani tadi, oh iya ya ternyata saya seperti itu, luar biasa banget kan Bu Ani. Suatu kebanggaan sendiri buat kesenangan sendiri walaupun itu konsumsinya untuk Bu Ani pribadi ya. Luar biasa. Kesannya nurut aja gitu. Terus kalau di dunia kampus juga kadang-kadang Bu Ani alhamdulillah saya dulu di SMA Karawang diajarkan kayak gini, diajarkan mikir kayak gini. Jadi ketika di kampus saya kecil Bu nggak ketinggalan dengan teman-teman. Itu ya Allah akhirnya sampean tahu kan kenapa guru sampean seperti ini, kenapa guru sampean strength. Jadi memang ada penyeimbangnya. Nah, yang strength juga oke, yang smooth juga oke. Semuanya ditempatkan pada porsinya masing-masing. Jadi O-nya kalian itu yang membuat Bu Ani ya Allah alhamdulillah bahagia banget. Untuk Bu Ani sendiri dan Pak Jono, apakah perlu merayakan Hari Guru? Perlu nggak ya Pak ya? Saya ya baru ini ada Hari Guru itu ya. Ada guru mulai tahun ini. Sebenarnya gini sih ya, kalau Bu Ani itu melihat dari 2 sisi ya, karena kebetulan Bu Ani sudah melewati masa kalian. Bu Ani sudah melewati masa siswa dan sekarang Bu Ani ada posisi sebagai guru. Ketika Bu Ani posisi sebagai guru,
itu ternyata ada, ketika ada hari guru itu ada motivasi. Nah, motivasi sebagai ya Allah, aku jadi guru tuh harus punya standar masing-masing ya, standar guru. Iya ya, aku jadi guru harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Dan kalian memotivasinya dengan cara memberikan apresiasi, happy teacher Bu Ani. Nah itu ya Allah benar-benar motivasi buat Bu Ani sendiri. Kalau itu sebagai guru ya. Tapi ketika Bu Ani sebagai siswa, hari guru itu perlu dirayakan, mengingatkan kita bahwa betapa guru itu berjasa sangat besar sekali dengan kita. Transfer ilmu itu insya Allah sedekah jariah ya Pak ya. Itu sedekah jariah dan itu ya Allah luar biasa. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Bu Ani bisa mencapai di titik itu. Jadi oh iya ya, ternyata jasa guru itu besar banget untuk siswanya. Mau mentransfer ilmu, mau mendidik kita, mau ngajarin kita karakter-karakter yang sesuai sunnah Nabi seperti apa. Dan itu tuh nggak akan kita dapatkan di mana kalau nggak di dunia pendidikan. Walaupun di luar juga dapat ya, tapi di sini kan kita juga terstruktur kan, pendidikannya itu kan terstruktur itu ya. Jadi menurut Pak Ani itu sama-sama perlu sih, nulis Bu Ani sebagai guru juga butuh untuk memotivasi bertahan jadi guru, bertahan Pak Jono. Jadi guru perlu bertahan juga ya. Dan sebagai siswa mengingatkan bahwa mereka itu adalah orang tua kita yang jasanya sangat besar dengan kita, dan mudah-mudahan di hari akhir nanti ketika kalian di depan pintu surga, kalian ingat dengan nama-nama guru kalian dan memohon kepada Allah untuk bisa mengantarkan beliau-beliau di pintu surga. Amin, amin. Sangat mendalam sekali ya. Baik. Iya. Jadi betul ya, terharu Gak ya, bisa senang juga. Juga Tahu tahu ya isi. ya dari tadi setiap mau nolanya ke saya. Mana kamu disisa? Iya. Masa aku diwawancari ke itu kan krono. bener-bener gini. Ya, intinya gini ya, apa namanya, cita-cita negara kan apa? Salah satunya cukup bukan untuk kita semua. Mencerdaskan, mencerdaskan. Itu lewat apa? Dan bisa cerdas anaknya melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu ada yang kita berilmu untuk mengejar teknologi. Tidak disinau ya nggak bisa. Apapun teknologinya, canggihnya nggak dipelajari nggak bisa. Nah, yang karakter itu harus niru dengan yang terdahulu. Nggak bisa. Ya harus ada yang nunggu. Tanggung jawabnya pengetahuan itu mungkin di dunia. Kalau tanggung jawabnya karakter sampai di akhirat. Sifat atas. Kan ada ceritanya anaknya rokok sono untuk perempuan ini. Biar Betul. mereka bisa ngajak ibu tuh, betul. 5 tahun. Sementara Alhamdulillah. itu kan karena apa? Orang tuanya pendidikannya nggak tepat kan gitu. Akhirnya anaknya nggak bisa karakternya nggak bagus, amal ya itu karena dari tuntunan orang tua. Tanggung jawab orang tua nggak bisa maksimal, akhirnya ke sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan. Nah, rusak negara mergo majunya negara karena kemudahan itu ya. Mudah saya sendiri. Generasinya kan, rusak negara juga karena bakal bagus negara karena apa? Cerdas. Cerdas ya. Cerdas dari mana? Pendidikan. Ya, tadi penting tuh. Akan apa namanya? Pendidikan itu bisa umur tidak berhenti. Nah, saya pun harus terus ya, terus tiket surga tuh iman dan amal, iman dan amal soleh. Ya. Ya. Amal soleh itu yang melalui karakter. Nek pun paham syarat rukunnya sholat tapi gak dilakoni. Ya. Aku gak nyinggung. Enggak kali ini saya
Berapa begini Enggak. enggak ya. Sama persepsi terus. Jadi menurut Bu Ani sendiri kalau ada pernyataan guru itu mudah, tugasnya cuma mengajar, ngasih PR sudah selesai pulang, itu kurang setuju. Kurang setuju banget karena memang itu tadi karena kita terasa guru gampang, mudah. Ya, jadi manapun bisa, apalagi zaman sekarang semuanya di kotak HP itu semuanya ada. Tapi sebenarnya tugas yang buat sejatinya guru itu yang mendidik. Nah, mendidik ini yang memang butuh perjuangan. Tidak cuma mas ngajar gitu. Tidak, bukan hanya itu ya, jadi kontrol karakternya gitu. Itu tugas guru. Nah, bukan kalau itu siapapun tak pikir kalian berdua juga bisa gitu. Ini kamu belajar ini nanti tak tanyain harus siapapun bisa. Tidak harus dengan guru, tapi karena memang sejatinya guru itu mendidik, inilah yang menjadi berat untuk seorang guru. juga yang opini dari Bu Ani. Ini Bu Ani ada pemberian hadiah serta atau mungkin sesuatu hadiah Untuk guru Iya. gitu ya. Nek menurut Bu Ani itu sesuatu hal yang wajar sih, ya, sesuatu hal yang wajar karena Bu Ani yakin wali murid tersebut memberikan sesuatu untuk guru itu pasti dia punya sesuatu yang ucapan terima kasih lah untuk gurunya. Jadi tak pikir itu wajar, nggak masalah. Cuma memang harus ada syaratnya, tidak memberatkan dan tidak ditarget. Ya, mungkin maksud kali ini isu-isu ya, beberapa waktu yang lalu ada isu-isu wali murid yang komplain karena dimintai hadiah sekian juta atau sekian gram untuk gurunya. Mungkin itu ya maksud kalian ya. Sebenarnya Bu Ani itu kita lihat juga sih, lihat kekuatan kita juga sih. Nah kalau itu memang nggak memberatkan kita dan ucapan rasa terima kasih sih it's okay ya. Kalau toh memang pemberiannya itu di apa untuk disongko bareng ya, misalkan memberikan 10 gram untuk 100 siswa, 100 wali murid, mungkin nek menurut Bu Ani sih nggak terlalu sih. Wajar aja menurut Bu Ani, mungkin saking mungkin ya ada ngekliknya antara wali murid tersebut dengan gurunya. Jadi ibaratnya itu kan ungkapan rasa cinta wali murid ke gurunya sih. Dan ungkapan rasa cinta tiap orang kan beda-beda. Mungkin kenapa kok sampai muncul kasus-kasus seperti itu kan kita yang nggak tahu ya. Jadi kita nggak tahu kondisi pastinya seperti apa, dan kita juga nggak bijak lah kalau terlalu langsung memvonis oh jadi wali murid itu oh jadi gurunya itu kan nggak bijak karena kita sendiri nggak tahu masalahnya apa. Karena berita yang muncul di sosial media itu pasti munculnya sepotong-sepotong dan siapa yang membuat itu biasanya bertanggung jawab. Nah, untuk kalian sebagai siswa, ayo kita cari opini sebanyak-banyaknya, melihat dari berbagai sudut pandang biar kita tuh tidak mudah untuk menjudge orang lain, tidak mudah memvonis orang lain. Tapi kita pahami dulu masalahnya di mana. Untuk selanjutnya nanti kembali ke opini kalian masing-masing. Intinya di situ, jadi kita pahami dulu masalahnya apa. Kok bisa sampai muncul seperti itu apa? Yang memberatkan apa? Kendalanya apa? Jadi kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya biar kita itu bisa bijak untuk menilai sesuatu. Gak asal ngomong tapi mikirnya belakangan. Terus ini. Kalau Mbak Jana sendiri mungkin mempunyai opini tersendiri Entah. Guru diberi Hadiah oleh wali murid. Tapi nanti ucapan terima kasih. Asal dari lubuk hatinya sendiri. Ya ikhlas ya. Iya, ya, saya mau nanya dari situ. Kalau diatur oleh sekolah ya beda. Ya, nanti sekolah akhirnya. Tapi kalau sudah kesepakatan, apalagi kalau wali murid ngumpul sepakatan, tidak masalah harus disepakati. Bukan instruksi, ya. Tapi pakatannya dari wali murid. Guru nggak bisa diukur dengan materi, karena nilai itu sepanjang hidup. Ini bicara nilai, bukan bicara masalah pengetahuan. Nilai tadi karakter itu terbawa. Misalnya gini, kamu murah-murah di luar terjadi sesuatu yang negatif, sekolah nang bicaranya matematik mulai juga. Nah, kok?
karakter kan ya. Iya. Jadi nggak bisa juga dengan makanya di beberapa tuh orang bilang guru tanpa jasa, pahlawan tanpa Jasa. jasa itu ya nggak bisa diukur memang nilai. Iya, kalau memang Saking itu- banyaknya ya Pak ya. tahu. Makanya buatlah guru itu seikhlas mungkin masuk kelas. Berat juga loh tugas kalian ya. Terus sampai Iya. aku masuk kelas, aku masuk kelas kuning. Karena Aku capek deh. Bener kan? Wanti. Pasti noleh. jadi nggak berasa gitu ya. Kan adil aku merungu. Iya. Biar nggak dikacangin nggak? Enggak, bener aku ada. Pasti noleh. Oh, dia udah Nilai karakter ya, nilai kehidupan itu tidak bisa merasa puas gurunya lihat anaknya wah di sana muncul hal-hal yang nilai positif ke masyarakat itu luar biasa. Ini malah aku yang gitu Iya, ini ya apa? Alat. repot ini. Ya jadi kalau dari ada dia dari wali murid asal tadi nggak minta nggak pernah Inisiatif sendiri. Tapi memang itu sebagai ucapan terima kasih juga. Apresiasi untuk Karena ingin membalas jasa. kalau karena nilai ini ya nggak terukur jadi nggak ada nilainya. Saking bernilainya Pak. Nilainya. Nilai kehidupan ada dan syukurnya ya dilihat dari masyarakat seperti apa. Makanya diharapkan ya terus lulusan ini guna iso wis gak terjadi masalah. Sing ati orang Mas. manen Pak Ulin. Apa artinya katanya? Saya merasa mengalami tadi mutin apa Alhamdulillah. masalah dan nggak pernah ada masalah. Berapapun nilai itu nggak ada masalah. Dikasih ya nggak apa. Matur suwun, enggak nggih, kita enggak nuntut Pak nggih. Itu drama apa? Ekspresi cinta lah. Apa? Asal dari dirinya sendiri. Dan untuk kan Kail kan sudah berbincang-bincang, pertanyaan sampai nggak sadar udah mau 2 jam gitu. Oh. 2 jam atau 1 jam? Coba mengenal. Kan ini hiperbola. Ini pertanyaan terakhir buat Ani sama Pak Jono sendiri. Mungkin ada pesan dan kesan untuk orang tua yang di rumah agar mendidik anaknya itu bagaimana bisa jadi bermanfaat. Hari guru. Oh, iya. Sebagai adik sendiri dari guru. Ini bagaimana? Bisa Iya. Sebelumnya mohon maaf banget barangkali apa yang saya sampaikan terkesan menggurui atau apa. Cuman ini memang berangkat dari saya pribadi, selaku saya juga guru, saya juga pernah jadi murid, saya juga wali murid, karena saya juga punya anak-anak yang masih sekolah gitu. Bapak Ibu, pendidikan itu tugas semuanya, bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, masyarakat, negara itu semua berperan untuk menjadikan anak-anak kita itu mau dibawa kemana. Kita sebagai orang tua harus bersinergi dengan sekolah, gimana biar antara apa yang diajarkan di sekolah bisa sinkron dengan apa yang di rumah. Karena ngapunten Bapak Ibu, ya sekolah itu bukan tempat laundry. Ketika jenengan naruh baju kotoran, pulang-pulangnya udah bersih, nggak bisa. Bagaimana dengan nasibnya noda-noda yang membandel? Karena noda membandel itu ya sebenarnya notabene dari yang membawa
baju kita tadi kan siapa. Jadi tugas kita itu sama-sama berat. Jadi orang tua juga berat, jadi guru itu juga berat. Jadi mohon kerjasamanya, beri kami kepercayaan untuk bisa mendidik anak-anak jenengan. Jenengan juga punya kontrol, barangkali ada masukan untuk kebaikan sekolah kita, monggo diselesaikan. Untuk anak-anakku sendiri, ya, untuk anak-anakku, siswa-siswaku, siapapun itu anak kandung maupun murid-muridku. Nah, belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, dengan siapa saja, termasuk itu adik kita yang masih umur 1 tahun, 2 tahun. Kita banyak belajar. Setiap orang yang kita jumpai adalah guru bagi kita, karena mereka yang akan mengajarkan karakter baik untuk kita. Insya Allah tuh ya, jadi mohon keikhlasan kalian, karena dalam menuntut ilmu juga membutuhkan keikhlasan. Ketika gelas yang penuh mau diisi apapun akan jatuhnya nanti kan luber dan tidak akan bisa masuk. Tapi ketika kita memang niatnya belajar, minta tolong gelas itu dikosongkan dulu, biar apa yang kalian terima biar bisa masuk, walaupun itu yang mengatakan seorang anak kecil atau balita sekali. Jadi mohon intinya memang ayo orang tua juga ikhlas untuk menghidupi anak-anaknya, guru juga ikhlas mendidik, membantu peran orang tua untuk mendidik putra-putrinya. Kita sebagai penuntut ilmu juga harus ikhlas. Kalau memang ada keliru diingatkan, ya harus diterima. Tolong jangan menggunakan ego, harga diriku terinjak-injak karena dihina atau apa. Tolong itu dibuang, disingkirkan dulu. Karena apa? Segala permasalahan yang kita hadapi itu bisa menjadi ringan kalau kita bisa mengecilkan ego kita. Balasan terbaik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu terbaik, karena perbuatan kita sekecil apapun, baik atau buruk, akan ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencari ridhonya manusia, nggak akan ada habisnya. Tapi ketika apa yang kita lakukan itu benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, insya Allah apapun yang akan kita lakukan akan menjadi ringan. Insya Allah seperti itu. Ya, sangat mendalam menjadi peran seorang guru. Pesannya itu sangat-sangat bisa untuk Dipahami lah. dipahami lah ya teman-teman yang ada di Menit rumah. dulu ya po. Amin. Sebelum kita tutup podcast kali ini, kita Kan tadi mengucapkan Pak ya, menyampaikan. yang sudah diwakilkan oleh Oh. Dengan saja Oh, Pak baik. Jono wakil laki. Karena membaca waktu. sebelum kita menutup podcast, baiknya kita Kasih mengucapkan ucapan kata-kata dari guru ini untuk hari ini. Ucapan untuk hari dari ini. guru kepada penonton. Oh, bersama-sama atau Bu Ani sendiri nih? Bersama-sama boleh. Oh, satu-satu aja ya. Satu biar aja enak. biar. Oh, biar asik gitu ya, Iya. biar rame. Untuk Bapak Ibu guru di seluruh dunia atau di lingkungan kita selanjutnya, selamat Hari Guru. Semoga kita dijadikan guru yang ikhlas. Semoga kita dijadikan guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswinya. Insya Allah perjuangan jenengan tidak ada yang sia-sia. Semoga dengan segala keterbatasan yang kita punya akan menjadikan catatan amal untuk kita. Gitu. Semoga dengan apa yang kita lakukan untuk putra-putri kita bisa menjadikan kemudahan dengan segala bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses terus untuk jenengan. Amin. Semoga surga untuk jenengan. Ini Dulu Pak Jono, Bapak Ibu guru yang profesinya jadi guru ya. Selamat untuk Hari Guru. Semoga menjadi guru yang baik, bisa mencerdaskan Amin. putra putri bangsa, khususnya di SMA Pekalongan ini menjadi putra putri yang berguna bermanfaat di masyarakat, untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk Amin. negara, untuk agama. Amin. Kecerdasan adalah dasar dari untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu tugas adalah memberikan pengetahuan seprofesional mungkin sebagai guru dan guru dan mendidik supaya menjadi anak yang terbaik yang diharapkan oleh orang tua dan berguna bagi masyarakat. Tugas kita adalah
tidak sekedar mengajarkan pengetahuan, tapi juga menjadi contoh di depan anak. Amin. Nah, setelah itu kita pegang teguh dengan motonya Yayasan Durantoro sebagai pendidik, ing ngarsa Sang ing madya manungkaso. Itulah, mari kita sama-sama pegang prinsip dari Yayasan Durantoro. Sekian, assalamualaikum. dan Kita bareng-bareng gitu ya. Selamat selamat hari gurunya itu bersama-sama. Oh, Gimana? oke. Biar lebih seru, biar lebih rame gitu kan. Biar penutupannya tidak boring. Nah, kamu Oke. Garing, Ya, goreng. Langsung aja. 1, 2, 3. Selamat Hari Guru Nasional. Kami selaku siswa-siswi SMA Islam Perlaungan, Ucapkan selamat Hari Guru Nasional 2024. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi